Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline dan berikut kita simak informasi dalam segmen Money Talks berikut ini, di mana belum lama ini ada public figure sekaligus politisi Wanda Hamidah yang menggegerkan industri asuransi setelah mengeluh dan juga membuat pernyataan bahwa ia merasa dibohongi oleh pihak asuransi. Wanda menumpahkan kekecewaannya di akun media sosial miliknya bahwa ia merasa produk asuransi kesehatan dari salah satu perusahaan asuransi ternama di Indonesia tidak sesuai memberikan haknya. Saat ia membutuhkan dana untuk pengobatan operasi kaki buah hati dari 60 juta rupiah biaya operasi, Wanda hanya mendapatkan dana cover sebesar 10 juta rupiah. Padahal ia telah membayar premi selama lebih dari 12 tahun, pihak asuransi yang dimaksud pun telah memberikan klarifikasi. Mereka berujar menyelesaikan hal ini bersama dengan Wanda Hamidah sebagai pemegang polis. Pihak asuransi menjelaskan pemberian manfaat telah sesuai dengan jenis asuransi yang dimiliki oleh Wanda Hamidah. Dan pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya cara memilih asuransi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kita di masa depan? Kami akan membahasnya bersama dengan perencana keuangan. Ada Mas Safir Senduk yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat siang Mas Safir, apa kabar? Selamat siang menjelang sore, kabar luar biasa, hujan rintik-rintik di sini tapi tidak mengurangi semangat dalam menghadapi minggu ini. Walaupun hujan rintik-rintik hari Senin, semoga tidak ngantuk ya, apalagi ngomongin di segmen Money Talks ini. Mas Safir, tadi melihat kasus dari Mbak Wanda Hamidah, sebenarnya apa yang miss nih, apa yang perlu diperhatikan dari kasus ini agar tidak terulang, khususnya untuk pemegang polis asuransi? Ya, jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah ketika kita mengambil produk asuransi, cari tahu apa yang di-cover dan apa yang tidak. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena biasanya apa yang di-cover dan apa yang tidak itu biasanya ketika orang ikut asuransi, yang dia tahu adalah dia di-cover semuanya. Itu yang pertama gitu ya. Ini saya tidak ngomongin khusus Mbak Wanda Hamidah, saya ngomongin secara general dulu. Jadi ketika kita mau ambil, kita harus tahu apa yang di-cover dan apa yang tidak. Dan ketika kita upgrade, maka kita juga harus tahu apa yang di-cover dan apa yang tidak, dan apa yang belum di-cover pada tahun pertama dan apa yang sudah bisa di-cover pada tahun kedua dan seterusnya. Kenapa? Karena biasanya perusahaan asuransi itu mengecualikan cover-cover pada penyakit-penyakit atau gejala-gejala tertentu yang muncul atau yang sudah ada sebelum dia ambil asuransi. Jadi kalau misalnya ketika seorang nasabah itu mengatakan di awal sebelum ngambil asuransi, saya udah ada gejala gini, tapi belum pernah masuk rumah sakit misalnya, maka selama setahun pertama biasanya ini tidak di-cover ya. Kenapa? Karena perusahaan asuransi juga ingin berjaga-jaga kalau jangan sampai nasabahnya ikut dalam keadaan udah sakit. Jadi, tapi jalan tengahnya adalah setahun dulu nggak di-cover, baru di-cover di tahun kedua. Dan ini biasanya muncul ketika kita ngambil atau kita upgrade. Pada saat di-upgrade misalnya, maka yang terjadi adalah sesuatu yang tidak di-cover pada kartu yang lama, hanya di-cover pada kartu yang baru, tetapi di-covernya pada tahun yang kedua. Jadi sekali lagi, tahu apa yang di-cover dan apa yang tidak. Tahu juga kondisi yang pre-existing, misalnya pre-existing itu adalah penyakit atau gejala-gejala yang sudah ada sebelum kita mengambil misalnya, dan juga pastikan juga misalnya dari yang kita ikuti itu kita dapatnya berapa, atau dari yang kita ikuti itu apa yang kita dapatkan dari jumlah yang kita bayar. Baik, jadi harus tahu dulu apa yang di-cover dan apa yang tidak, dan juga tahu pre-existingnya akan seperti apa perjanjian di awal. Nah Mas Safir, ini mungkin apakah dari apa yang di-cover dengan yang tidak ini juga tertera jelas di dalam polis antara nasabah, perjanjian antara nasabah dan juga pihak asuransi, atau justru tersirat begitu? Dan mungkin ini yang bisa berpotensi bagi para pemegang polis atau pemegang asuransi ini justru miss adanya di situ. Apakah itu tercantum di situ dan seperti apa koordinasinya? Ya, tercantum di polis, memang tercantum di polis. Tetapi kalau kritiknya sih dari saya adalah seringkali yang namanya kalimat-kalimat yang ada dalam polis itu seringkali dicetak kecil-kecil. Jadi saran dari saya sih adalah coba yang namanya polis ini dicetak, dicari tahu bagaimana caranya supaya kalimat-kalimat dalam polis itu dicetak besar-besar. Yang saya lihat dalam kasus Wanda Hamidah adalah bisa jadi yang saya lihat adalah perusahaannya itu bisa jadi tidak salah, tetapi mungkin si agennya dalam menerangkan itu dia mungkin komunikasinya kurang baik, kurang masuk.
komunikasinya kurang masuk mungkin, dan Mbak Wanda ini dia ngerasa bahwa saya udah ikut 12 tahun, harusnya di cover semua. Iya, tapi jangan lupa kejadian dia itu adalah kejadian yang hanya di cover pada kartu baru yang dia upgrade, sementara upgradean itu ya untuk kasus dia harus nunggu pada tahun kedua. Sekali lagi ini masalah komunikasi, mungkin Mbak Wandanya tidak tahu di awal karena komunikasinya saya pikir kurang baik. Ini juga harus dikoreksi sebetulnya komunikasinya, kemudian kalimat-kalimat dalam polis. Perusahaan juga punya peran serta yang cukup besar dalam mengkomunikasikan ini. Saya pikir sih seperti itu. Baik, artinya komunikasi yang baik dan juga yang terjalin antara agent dan juga nasabah ini perlu terjalin. Apalagi mungkin dengan diksi-diksi yang sedikit membingungkan atau multitafsir. Ini juga mungkin perlu diperhatikan ya bagi para nasabah agar menanyakan kembali, agar tidak salah tafsir nantinya dari polis yang di cover atau tidak. Betul, dalam polis itu biasanya ada dua kalimat, ada dua bahasa yang mungkin agak membingungkan bagi orang awam. Pertama adalah bahasa hukum, kedua adalah bahasa asuransi seperti itu ya. Ada yang namanya contohnya ada namanya pre-existing lah, kemudian ada yang namanya biaya ini, biaya itu. Nah, dua hal ini bahasa hukum dan bahasa asuransi ini saya pikir juga harus diedukasi oleh si agentnya kepada nasabahnya, dan bagi perusahaan asuransi mereka tidak bisa begitu saja menyerahkan semua tugas itu pada agent untuk memberikan komunikasi kepada nasabahnya. Perusahaan asuransi juga harus terlibat dalam hal ini. Baik, saya setuju edukasi berarti salah satu hal yang paling penting. Nah, Mas Safir mungkin bisa dikasih tahu ke kita dan juga pemirsa yang ada di rumah, diksi-diksi seperti apa yang perlu kita perhatikan dalam sebuah polis agar tidak terjadi miskomunikasi. Tadi sudah disebutkan ada pre-existing, terus ada apa lagi, Mas? Ya. Jadi intinya gini. Ketika seseorang mengikuti asuransi jiwa yang ditempel dengan asuransi kesehatan, umumnya orang mengira bahwa mereka itu adalah menabung. Dan seringkali si agentnya itu seringkali mengatakan bahwa ini adalah menabung. Sehingga yang terjadi adalah ketika seseorang menyetor secara rutin, pada akhir tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-10, loh kok jumlahnya kalaupun saya ambil lagi kok jumlahnya lebih sedikit daripada yang sudah saya setor. Padahal sebetulnya jumlah yang kita setor itu ada banyak sekali pemotongan. Bayangkan saja ini hubungannya dengan diksi tadi, seperti misalnya ada yang namanya biaya akuisisi gitu ya, biaya akuisisi, kemudian ada yang namanya biaya polis lah, ada yang namanya biaya administrasi lah, kemudian ada lagi namanya biaya untuk manajer investasi lah, segala macam. Jadi saya pikir menggunakan kata menabung bagi agen asuransi untuk diberikan kepada prospek untuk menjadi nasabah, saya pikir kurang tepat dan ini harus dihentikan. Kenapa? Karena nanti nasabah berpikir bahwa saya ikut asuransi ini untuk menabung. Jadi yang ada di pikiran dia adalah, loh yang namanya menabung harusnya akhir tahun kedua, tahun ketiga harusnya saldonya nambah. Ini enggak, ini berkurang. Karena memang udah dipotong buat asuransi. Fenomena ini juga yang kemudian akhirnya melahirkan suatu persepsi di masyarakat bahwa dengan memiliki asuransi, dengan tadi sudah menabung, akhirnya ada yang menganggap bahwa ini sebagai jalur investasi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini dan seperti apa kita membedakan yang mana investasi, menabung, dan juga asuransi? Jadi seperti saya bilang tadi ya, sebaiknya si perusahaan asuransi melalui agennya tidak mengesankan bahwa ini adalah menabung. Tapi saya mengerti bahwa bagi si perusahaan asuransi, Pak Safir, kalau kita tidak pakai kata menabung, nanti orang jarang yang mau ikut. Saya pikir ini sudah saatnya kita kasih edukasi ke nasabah bahwa mengikuti asuransi itu sama seperti membeli payung. Ya, ini sekarang lagi hujan di luar ya. Payung, kalau kita beli payung, Mas Abdi, payung itu tidak menjamin hujan tidak akan turun, tapi payung menjamin bahwa kita tidak akan basah kalau ada hujan, gitu ya. Jadi kalau setelah kita beli payung, kalau nggak hujan pun nggak apa-apa, yang penting kita udah punya payungnya. Nah sekarang bagaimana caranya membedakan? Jadi intinya adalah kebanyakan asuransi jiwa itu ada unsur tabungannya, ada unsur menabungnya. Artinya apa? Artinya adalah kalau misalnya tidak terjadi risiko pada tahun itu, maka kita akan mendapatkan saldo investasi tertentu, misalnya seperti itu. Atau kalaupun terjadi risiko tetap akan dapat saldo, tetapi mungkin jumlahnya nggak banyak. Nah ini namanya istilah menabungnya itu dari situ. Tapi repotnya ini jadi bumerang bagi perusahaan asuransi itu sendiri. Kenapa? Karena mereka mempromosikan bahwa ini adalah menabung, tapi itu sebetulnya jumlahnya adalah ya berkurang. Jadi perusahaan asuransi harus mulai mengatakan bahwa ini adalah proteksi.
Proteksi ya, lagi-lagi proteksi yang sedia payung sebelum hujan. Saya suka tadi kata-katanya bahwa ini tidak menjamin bahwa akan hujan, tapi kita sudah punya proteksi. Sewaktu-waktu terjadi, kita sudah memiliki itu. Nah, Mas Safir, lantas kemudian kan kalau saat ini sudah ada BPJS, mungkin BPJS Kesehatan dan beberapa asuransi yang juga di-cover oleh kantor. Apakah ini perlu warga ataupun siapa saja masyarakat selain memiliki asuransi dari kantor, juga harus memiliki asuransi lainnya di luar sana dan seperti apa kriterianya, Mas Safir? Saya selalu mengatakan begini, kalau Anda punya asuransi yang ditanggung oleh kantor, itu bagus sekali gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa asuransi yang ditanggung kantor itu seringkali tidak selalu cukup dengan kebutuhan kita, ya. Sama seperti misalnya gini, kalau kita mengikuti sebuah acara gitu, kemudian di acara tersebut ada hadiah, ada door prize yang diberikan kepada para peserta acara, dan door prize tersebut adalah berupa flash disk, berupa USB. Tapi seringkali bagi si pemenang hadiah tersebut, seringkali flash disk yang didapatkan itu, hadiah yang didapatkan itu adalah flash disknya itu jumlah kapasitasnya itu minimal. Loh, kenapa minimal? Karena bagi panitia acara tersebut yang penting kita ngasih hadiah. Ya, yang penting ngasih hadiah. Mau jumlahnya kecil pun nggak apa-apa, yang penting ngasih hadiah. Nah, kantor kita juga begitu. Kalau kita kerja di sebuah kantor dan kita dapat fasilitas berupa asuransi kesehatan, kita dapat penggantian, seringkali penggantian tersebut tidak selalu maksimal dan seringkali tidak selalu sesuai dengan kebutuhan bagi karyawan. Kenapa? Karena bagi si perusahaan yang penting ada nih, produknya ada, kita memberikan penggantian walaupun belum tentu cukup. Jadi kalau Anda tanya ke saya, kalau kita sudah dapat asuransi kesehatan dari kantor, perlu ambil lagi atau tidak? Lihat dulu kebutuhannya dari kantor cukup atau tidak. Kebanyakan memang tidak cukup, sehingga kita harus ambil tambahan lagi. Kurang lebih seperti itu. Baik, lihat lagi kebutuhan kita, apa yang akan kita perlukan untuk mendapatkan asuransi. Jadi kalau sudah dapat di kantor juga harus lihat lagi kebutuhan-kebutuhan apa yang mungkin untuk asuransi ke depannya. Mas Safir, kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana indikator apa saja untuk menentukan asuransi yang tepat untuk kita? Pasti banyak sekali, saya tahu banyak sekali perusahaan asuransi, asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan. Indikator yang paling penting yang perlu diketahui oleh masyarakat apa saja, Mas Safir? Ketahuilah bahwa yang namanya jasa asuransi itu pada dasarnya hanya ada 3. Jadi pertama adalah asuransi jiwa. Dulu namanya asuransi kematian, death insurance. Tapi karena kedengarannya nggak enak asuransi kematian itu, maka diganti kata-kata menjadi asuransi jiwa. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah asuransi kesehatan. Dan yang ketiga adalah asuransi kerugian, seperti misalnya mobil, rumah, dan lain sebagainya. Nah, pada prakteknya yang namanya asuransi kesehatan itu seringkali ditempel pada produk asuransi jiwa dan namanya berubah menjadi manfaat kesehatan. Jadi kita mengambil asuransi jiwa yang ada manfaat kesehatan. Jadi kalau Anda tanya ke saya, apa yang harus kita lakukan, apa yang diperlukan? Nomor 1, kalau kita masih single, kita belum punya tanggungan, tidak punya utang sama sekali, minimal adalah asuransi kesehatan. Ini minimal harus dimiliki oleh para jomblo-jomblo di luar sana. Gitu. Itu asuransi kesehatan. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau misalnya kita sudah punya tanggungan, mungkin ya, kita sudah punya anak yang kita tanggung, maka jelas kita perlu proteksi. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa sama kita, biar perusahaan asuransi lah yang akan memberikan sejumlah dana yang bisa digunakan untuk penerus kita meneruskan kehidupannya. Disinilah mereka butuh asuransi jiwa. Dan kalau kita bicara asuransi jiwa, kalau bisa juga yang ditempel dengan manfaat kesehatan. Nah, ini satu lagi, ada asuransi jiwa yang dia memberikan full proteksi ya. Jadi kalau tidak ada risiko terjadi di tahun itu, ya sudah, uangnya hilang gitu. Tapi enaknya biasanya produk seperti ini murah, walaupun kebanyakan produk seperti ini tidak disukai oleh para agen asuransi karena biasanya komisinya kecil. Gitu ya. Nah, produk lain ada lagi yang kedua, namanya produk asuransi jiwa yang dicampur dengan unsur investasi. Seperti kalau zaman dulu ada yang namanya asuransi jiwa dwiguna, ada asuransi jiwa seumur hidup, bahkan yang sekarang lebih modern adalah unit link. Jadi unit link ini ibaratnya reksadana plus asuransi. Jadi intinya adalah kita ikutan, intinya ya, kemudian nanti dari situ ada potongan-potongan yang kita gunakan akan dipotong untuk bayar proteksi, kemudian ditabung juga. Nanti kalau tidak terjadi risiko, kita akan mendapatkan dana yang cukup besar, walaupun jumlah dana tersebut tetap lebih sedikit daripada jumlah yang kita setor. Jadi kalau Anda tanya saya, produk mana yang terbaik, para perencana keuangan selalu bilang bahwa produk asuransi jiwa terbaik adalah produk asuransi jiwa yang full proteksi, nggak pakai embel-embel tabungan. Baik, full proteksi tidak pakai embel-embel, semoga ini bisa dicatat oleh masyarakat agar tidak salah memiliki asuransi dan juga memilih asuransi yang tepat di masa depan. Terima kasih perencana keuangan Mas Safir Senduk sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat kembali beraktivitas, Mas.